Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesejahteraannya sehingga kita semua bisa hadir pada pertemuan kali ini walaupun secara daring atau online. Yang saya hormati Bapak H. Miskari LCMHI, yaitu dosen pengampu di mata kuliah Ulumul Hadis, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Fatmasari selaku moderator sekaligus pemateri pertama bersama rekan saya Aisyah sebagai pemateri kedua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hadis hasan. Jika ada pertanyaan, maka teman-teman bisa menanyakan dalam sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai presentasi ini. A. Pengertian hadis hasan. Secara bahasa, hasan bermakna al-jamal, yaitu bagus, keindahan, sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan secara istilah, hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syadz dinamakan sahih lid zati. Jika kurang sedikit kedabitannya, disebut hasan lid zati. Imam At-Tirmidzi, tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada mantannya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan atau mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya. Definisi hadis hasan menurut At-Tirmizi ini terlihat kurang jelas sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis gharib, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan. Tidak terdapat dirumuskan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan atau mempunyai banyak jalan periwayatan. Yang ketiga, menurut At-Tibi, hadis musnad atau mutasil dan marfu yang sanad-sanadnya mendekati derajat sikah, atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tersikah. Tetapi pada keduanya ada perawi lain dan hadis itu terhindar dari syadz atau kejanggalan dan ilat atau kekacauan. Selanjutnya, B. Klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatih adalah hadis hasan yang sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis li zatih karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung oleh riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu, maka hadis hasan itu disebut dengan hadis hasan li zati. Adapun contoh hadis hasan li zati dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari berkata, saya mendengar ayahku ketika berada di hadapan musuh berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Menurut Mahmud Al-Tahlan, hadis di atas berkualitas hasan karena para rawinya terpercaya atau sikah, kecuali Zafar bin Sulaiman Al-Dubai. Karena itulah hadis tersebut tidak mencapai hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu parah atau kedhaifannya dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang dhaif ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori dhaif,
yang berat seperti hadis matruk, munkar, maudhu, dan sebagaimana makna hadis itu tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi. Adapun contoh hadis hasan li ghairi, hadis tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban. Hadis-hadis tersebut tema ini cukup banyak. Dalam hitungan Ali Mustafa Yakub, jumlah hadis-hadis tersebut tidak kurang dari 9 buah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaditsin dan usuliyin mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyaddidin. Bahkan sebagian muhaditsin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahilin memasukkannya ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ilmu Huzaimah. Di samping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan digunakan sebagai hujah bila mana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang sifat dapat diterima tinggi dan menengah adalah hadis sahih, sedangkan hadis yang sifat dapat diterima rendah adalah hadis hasan. D. Tingkatan hadis hasan. Kualitas hadis hasan bertingkat-tingkat, sebagaimana halnya hadis sahih. Hal ini ditentukan oleh dekatnya kedabitan para rawi hadis hasan li zatihi kepada kedabitan rawi hadis sahih. Para ulama menyebutkan beberapa contoh berkaitan dengan tingkatan-tingkatan hadis hasan li zatihi. Al-Zahabi menyatakan bahwa tingkatan hadis hasan yang paling tinggi adalah riwayat Bats bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, dan sejenisnya yang menurut satu pendapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Hadis hasan tingkatan ini termasuk hadis sahih pada tingkatan terendah. Tingkatan berikutnya adalah hadis yang diperselisihkan kehasanan dan kedabitannya, seperti hadis riwayat Al-Haris bin Abdullah dan Asim bin Damrah. Dengan demikian, tingkatan hadis hasan berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Kadang-kadang ia dekat kepada hadis sahih dan kadang-kadang dekat dengan hadis dhaif. Hadis seperti ini merupakan bahan kekhawatiran mereka. Kitab-kitab yang mengandung hadis hasan. Di antara kitab-kitab hadis yang memuat hadis hasan adalah sebagai berikut. 1. Jami' at-Tirmizi yang masyhur dikenal Sunan at-Tirmizi. Kitab ini yang menguatkan pertama istilah hadis hasan karena semua hadis dari segi kualitasnya hanya dua, yaitu hadis sahih dan dhaif. 2. Sunan Abi Daud. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan dijelaskan kecatatannya. Hadis yang dijelaskan kedhaifannya dan tidak dinilai kesahihannya oleh para ulama dinilai hasan oleh Abu Daud. 3. Sunan ad-Dahuqni yang dijelaskan di dalamnya banyak hadis hasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.